sekalian, kita awali dengan bacaan kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang salih dan salihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para jemaah sekalian, kita buka surah Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu. Sambil dicari, saya akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum kayak tarlingga begitu ini disebut waqaf raum. Ketika kita belajar surah-surah yang pendek itu dicontohkan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semuanya waqaf raum. Kenapa dibacanya begitu? Dari gurunya seperti itu, dari pabriknya. Saya juga pernah nanya, Pak Ustaz, kenapa dibacanya gitu? Ya udah dari gurunya gitu, bukan nanya, ikutin aja. Emang iya sih.
Sekalian lagi Mas. Iya. Makanya kalau saya ngaji agak lewat dikit nggak apa-apa ya. Dikasih bonus. Ini cara bacanya. Minta diulang apa perau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau ujungnya enggak disebut, enggak kedengaran, itu berarti ngurangin huruf. Karena ada orang bacanya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya nggak ada, nggak boleh. Harus ada. Suaranya sama. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqna di panjang. Baiklah Pak Mas sekalian, ikutin panjang pendeknya dan hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaa'it أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Baiklah para sekalian, kita perhatikan tafsirannya. Ayat ini ayat pembahasan tentang fardunya wudu. Ayat ini turun sama dengan diwajibkannya sholat 5 waktu ya 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, yaitu ayat perintah sholat yang 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena udah bergesernya matahari dari tengah-tengah langit bergeser ke arah barat, ila ghasaqil lail, sampai masuk petangnya waktu malam, yakni dhuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya malaikat yang ditugaskan menjaga waktu malam dan malaikat yang menjaga di waktu siang kumpul ketika kita sholat subuh. Ketika Rasulullah SAW ditanya berapa jumlahnya malaikat yang menjaga kita, beliau menjawab malam 10, siang 10. Kalau jiwa kita tidak dijaga oleh malaikat, pantat kita udah digelemuti semua. Dijaga oleh malaikat ya. Coba mulut kita lagi tidur mama, nyamuk pada masuk. Nah ini ayat disyariatkannya mengambil air wudhu. Wudhu salah satu daripada syarat sahnya sholat. Kita udah bahas kan, ada syarat, ada rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Definisi syarat itu mawajaba wastamaro, sesuatu yang wajib dan tetap adanya. Dari mulai kita sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, wajib dalam keadaan punya wudu, itu syarat. Kemudian menghadap ke arah kiblat, nutupin aurat. Kalau rukun mawajaba wan kotoa, rukun itu sesuatu yang wajib, wan kotoa, dan putus-putus. Mana yang termasuk rukun sholat? Takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, ruku, iktidal, sujud. Kalau udah takbiratul ihram ya udah baca fatihah ya udah terusin ruku, udah ruku ya udah kemudian iktidal. Syarat mah ibarat ngerokok, itu adalah papir sama bako sama api. Kata orang Sunda, wa ududun salah satu karo bakoun wadun kamumun wanaru. Kayak Arab itu. Paham ya? Wa ududun salah satu karo bakoun wadun kamumun wanaru. Ijazah dari guru. Syarat udud ada 3, 1 bako, kedua daun kawung atau papir, ketiga api. Tanpa itu udah
Jadi diorok. Iya. Cantelnya di kuping bukan rokok. Sampai Jakarta Kuningan awet nggak bisa habis apa tuh. Itu bukan ngerokok. Dicantelin doang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati ay idza aradtumul istighala bi iqamatis shalah wa antum ala ghairi wudu'in fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kalian mau melaksanakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan tidak punya wudu, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, konteks Al-Quran tidak menerangkan dari mana batasnya wajah yang wajib dicuci ketika wudu. Maka kita buka kitab fikih. Pertama hadis belum begitu jelas, buka kitab fikih. Al-hadis syarhun lil Quran, hadis itu menjelaskan Al-Quran. Jami'u mataquluhul a'imah syarhun lil hadis. Semua yang dibicarakan oleh para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Intinya kitab fikih itu dasarnya atau pengambilannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka dalam fikih dijelaskan yang wajib dibasuh ketika wudhu muka, atasnya dari mulai tumbuhnya rambut, bawahnya tulang dagu yang atasnya tumbuh gigi. Ya Allah, Maha Kuasa Allah. Ini tulang atasnya kan tumbuh gigi. Kemudian sampingnya apa ini? Anak kupingnya. Kalau di kampus saya pentil celik. Kuping. Ini yang kecilnya. Adapun daun-daun kuping ini nggak wajib, hanya sunnah. Karena jadi tetangga nih anak kuping, jadi diusap aja, diusap. Kemudian semua lubang-lubang yang ada di wajah, lubang ingus, ngomongnya lubang hidung ya, lubang ingus. Itu ada penjelasan dalam ilmu bayan itu. Lubang mata, kemudian bibir. Makanya nggak sah orang kalau wudhu bibirnya dirapetin, nggak sah. Kemudian cara membasuhnya yang benar dari arah atas. Karena masih saya sering melihat orang mencuci muka itu ini nggak sah. Nih dari atas. Jadi al-ma'u yajri bitob'ihi. Air ketika wudhu berjalan sesuai dengan tabiatnya. Tabiatnya air kalau ditaruh di atas pasti turun ke bawah. Enggak ada yang turun ke atas, enggak ada. Otomatis kalau ditaruh di atas turun sendiri, ya tinggal menyempurnakan, diusap-usap. Jadi awas yang ini ya, yang ini. Ya. Jadi jangan sampai nanti nuntut saya di akhirat. Berapa tahun ngajarin musafirin, kagak becus wudhu acam jemaahnya. Sama saya udah nyampein. Kalau kurang puas datang aja ke 6 ya. Bawa tewek ya. Wa aidiyakum ilal marafiq.
Dan basuhlah kedua tanganmu ilal marafiq. Ila kata ahli nahwu maknanya lil intiha, penghabisan sampai siku. Kalau siku ini kan nyambungnya tulang bahu dengan tulang lengan, ini siku. Tapi wajib dilebihin. Dalam kaidah usul fikih masuknya mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna melakukan yang wajib kecuali dengan yang wajib lagi. Berarti dilebihin kira-kira ya 4 jari. Lebih itu lebih bagus. Karena dalam hadis diperintahkan oleh Rasul, barang siapa yang ada kemampuan mencuci kedua tangan, mencuci kedua kaki, dilebihin sampai bahu, kaki sampai betis. Innakum tud'auna yaumal qiyamati gurron muhajjalin. Kalian nanti di akhirat akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya, bergilauan kedua tangannya, kedua kakinya, mukanya, min asaril wudu, dari bekas wudu. Ya maaf kayak Bilal, meskipun di dunia kulitnya hitam karena ahli wudu, bercahaya nanti di akhirat. Yang belum pernah ke Mekah mungkin nggak percaya ada kulit orang hitam kayak gini. Ya Allah, macam-macamnya. Dikirain saya aja itu, ada yang lebih itu daripada saya. Oh mungkin ini keturunan Siti Hajar. Itu di Masjidil Haram kan ada ruangan untuk mereka kayak rumah sendiri, main blues. Ya kan kalau maghrib suka ikut pengajian. Pertamanya belum banyak orang. Begitu saya duduk kanan kiri, kebanyakan orang hitam. Mereka ya untuk ketemu di Mekah ya, kalau ketemu di hutan lari. Nah, kita lanjut. Nah ini kalau kita lihat konteks Al-Quran, berarti mencuci tangan ilal marafiq, sampai siku. Berarti mulainya dari telapak tangan. Kalau melihat konteks Al-Quran ini, berarti nggak sah harus mencuci tangannya mulai dari bahu, nggak sah. Lihat konteks dohil Al-Quran. Makanya saya kecilin sini teh. matiin aja. Berarti yang enak mah wudhunya di kolam ya sampai dulu Wirelessnya. ya itu juga bisa sih di keran. Cuman untungnya di sini wa qala jumhurul fuqaha inna dzalika la yukhillu bi sihhatil wudu ila annahu yakunu tarkan lisunnah. Mayoritas para ulama berpendapat nggak apa-apa. Jadi meskipun mulainya dari bahu, cuman hanya khilafan tarkan lisunnah, meninggalkan sunnah. Sunnahnya dari telapak tangan dulu kemudian ke bahu. Saya kalau ke Mekah pagi pasti ketemu ada orang lagi wudhu, saya nonton dulu. Ya Allah, ini yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih, ini wudhu yang benar. Kan di Mekah itu kan turun dulu kan, duduk wudhunya kan, terus dilus-lus. Saya lihat aja itu kalau kesana pasti saya lihat orang lagi wudhu seperti itu. Kemudian, ya Allah, ini apa malaikat yang ngajarin saya dulu mungkin ya. Kemudian nyuci kakinya. Jadi semua sunnah-sunnahnya sempurna dilaksanakan. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau menafsirkan wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'al marafiq, ila bimakna ma'a, beserta sikutnya.
Ya udah kita ngikutin aja mayoritas para ulama. Ya kalau di kampung enak pakai itu. Di kampung saya kan dulu bangun masjid besar dekat rumah saya. Pas saya pulang kampung daripada kumpul di tempat orang hitanan, ya kiai sepuh nanya suaranya keras lagi. Ini Ji, kita kan mau bikin tempat wudhu, apa bagusan pakai keran, apa balong aja? Balong, Iya, ini orang nanya tapi dijawab sendiri. Tapi menurut saya mendingan balong aja kayak orang dulu. Namanya orang tua ya. Kata saya, bah, ya pakai keran bagus, pakai balong juga bagus. Tapi kan orang dulu para kiai pakainya balong, orang. Bah, kita jangan tanggung-tanggung kalau ngikutin seperti Nabi aja. Iya. Di zaman Nabi Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak pakai keramik kan? Udah bongkar aja keramiknya. Gituin aja. Orang-orang pada ngomong, udah bongkar aja keramiknya, nggak usah pakai karpet. Orang nanya tapi dijawab sendiri ya. Ya udah semuanya ngadain. Karena kalau pakai keran itu hemat air. Ya alhamdulillah, ya keran ada, kolam juga ada. Ya, di kampung air dibuang-buang ya, buang-buang. Ini juga nih air dari tanah. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah ru'usakum ya, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Nah ini Imam Syafi'i berpendapat biru'usikum itu biru'usikum, sebahagian kepala. Kalau Imam Maliki semuanya kepala harus diusap. Makanya kita madhab Imam Syafi'i cukup hanya sebahagian. Yang kita usapkan ada rambutnya, yang diusap ya rambut. Rambut yang diusap mau depan boleh, mau samping boleh, mau tengah-tengah boleh, mau belakang boleh. Karena udah pakai minyak rambut ya. Mau tambah gimana nih? Pancoy. Jadi seukuran jari pun juga sah. Langsung dilap atau langsung dilap pakai tisu. Orang kalah ya kalau mau tampil di pentas mah pakaiannya keren, giliran sholat ya Allah asal aja. Yang penting rambut jangan melewati batas kepala. Batas kepala kan ini. Maksudnya kalau orang rambutnya panjang sampai segini, ketika wudhu nggak boleh yang diusap sini. Kenapa? Ini udah lewat batas kepala. Ya mungkin orang yang banyak perhitungan, sayangnya udah rapi-rapi wudhu lah. Permohonan pendekar itu. Saya pernah negor ibu-ibu ketika bepergian. Ibu-ibu udah sholat semua, udah lagi ziarah ceritanya. Maaf ibu, itu bibirnya masih merah. Ibu sudah, ini mau ngingetin. Ibu berarti itu wudhunya nggak sah. Udah wudhu lagi, sholat lagi ya. Emang kenapa? Itu kan apa namanya lipan? Itu nggak tembus, berminyak ya, berminyak. Emang punya istri? Itu kan menghalangi tembusnya air. Jadi gimana? Udah pakai sabun dulu. Udah tenang aja ditunggu, udah dandan yang rapi. Kan perempuan dandannya lama, beda dengan laki-laki. Kadang-kadang
resleting lupa ya. Kancing juga. Makanya yang sering lihat cermin mah perempuan, sering dandan. Nah itu jadi mengusap kepala, menyapu kepala, kita ngikutin Imam Syafi'i cukup hanya sebahagian, jadi tidak semuanya. Kalau setelah wudhu itu termasuk sunnah wudhu. Udah selesai mencuci kaki itu sunnah wudhu begini. Boleh contohin kan? Nah, basahin. Nih. Tuh. Laki-laki rambutnya pendek, balikin. Nah, ini mah selesai wudhu. Selesai wudhu. Ada yang diusap-usap leher. Biar adem. Enggak sunnah itu enggak. Lepas. Wa arjulakum ilal ka'bain. Bacanya wa arjulakum bukan wa arjulikum. Kenapa? Karena kalau dibacanya wa arjulikum berarti atau kepada biruusikum. Ini pemahaman dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau dibacanya wa arjulikum ilal ka'bain berarti kaki itu bukan dicuci tapi diusap sama seperti kepala. Maka bacanya wa arjulakum ilal ka'bain. Ai pamsilu arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu ilal ka'bain sampai kedua mata kakinya. Lewatin juga minimal 4 jari. Lebih-lebih sampai betis, karena itu nanti di akhirat kedua kaki bakalan bercahaya bergilauan min asaril wudu, dari bekas wudu. Nah, dipahami dari ayat ini berarti fardunya wudu yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 4. Yang pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua tangan, ketika menyapu kepala, keempat mencuci kaki. Ditambahin dari hadis 1 yaitu niat. Karena innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i menafsirkan innamal a'malu binniyat ai innamas sihatul a'mal binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Berarti kalau wudhu tanpa niat itu wudhunya tidak sah. Adapun menurut Imam Maliki ai innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Berarti tidak niat juga nggak apa-apa, tapi tidak sempurna. Udah makanya kita mah yang dikaji kitabnya kitab Imam Syafi'i, wajib bagi kita wudhu itu niat. Niatnya kapan? Niatnya inda ghusli awalil wajib. Ketika pertama mencuci muka, begitu air nempel ke jidat, di situ silakan niat. Meskipun tidak dilapatkan, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, cukup. Satu lagi ijma ulama, yaitu adalah tertib. Ini ijma ulama tertib juga dari hadis Rasulullah SAW, yaitu khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik haji bagi kalian. Karena dalam manasik haji juga ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami sa'i dari Sofa dulu apa dari Marwah dulu? Kata Rasul, ibda'u bima bada Allah. Mulailah apa-apa yang dimulai oleh Allah. Allah berfirman, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan Marwah itu diantaranya
Syiar-syiarnya Allah dari sopan dulu. Begitu juga konteks Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Konteks Al-Quran pun juga yang pertama mencuci muka, kedua mencuci tangan, ketiga menyapu kepala, keempat mencuci kaki. Itu tertib melihat konteks Al-Quran. Jadi kalau orang wudhu yang pertama kaki dulu, ya kaki lah, kaki di bawah, minyak air, masa kepala dulu, muka dulu. Kalau kaki dulu berarti nggak sah. Kenapa? Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran pun juga memerintahkannya mencuci muka, kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah berarti tadi orang dalam keadaan punya hadas kecil, jika mau sholat wajib wudu. Sekarang orang punya hadas besar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu dalam keadaan punya hadas junub, fatahharu ay fagtasilu, maka mandilah. Ini Al-Quran tidak menjelaskan kaifiat mandi besar. Maka lebih jelas dalam kitab fikih tentang mandi besar dibahas. Hadas junubnya itu imma wa imma karena keluar air mani, wa imma karena bersetubuh meskipun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Tapi kan gak basah-basah acan, cuma nempel doang sama bibirnya misalkan. Jangan keras-keras sama Lupa kakinya. Lupa kayaknya. Ini karena berdasarkan hadis idza taqal hitanani, apabila bersentuhan bekas dua yang dihitan, faqad wajaba ghusla, maka wajib mandi besar. Berarti dengan hadis ini laki-laki sunah dihitan, perempuan juga sunah dihitan. Idza taqal hitanani, apabila bersentuhan nempel, baru nempel, assalamualaikum Pak Haji. Baru nempel, ada tamu. Udah beleleran. Nah itu meskipun hanya nempel, berarti dua hitan, laki-laki dihitan, perempuan pun juga dihitan. Bagi laki-laki kalau udah dewasa dihitan bukan hanya sunnah tapi wajib. Agar mudah untuk istinja. Bagi perempuan hukumnya sunnah. Hikmahnya perempuan dihitan itu akan mengurangi syahwat. Makanya perempuan sekarang jarang dihitan. Laki punya kelayaban juga selingkuh. Itu karena nggak dihitan. Makanya syahwatnya tinggi. Untung istri saya dihitan. Anak saya juga dihitan, yang perempuan. Wa in kuntum marqa aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, yudirruhul ma'u, jika kena air akan membahayakan. Anggota wudhu jika kena air akan menimbulkan bahaya. Penyakitnya nggak bakalan sembuh-sembuh, seperti luka atau penyakit cacar.
bertayamumlah. Ini dalam fikih diperbolehkan tayamum itu karena sakit anggota wudhu atau anggota mandi besar. Kalau kena air, menurut penelitian dokter ini penyakit nggak bakalan sembuh-sembuh, silahkan tayamum. Au ala safarin, atau ketika kamu dalam keadaan bepergian tidak menemukan air, tayamum. Au ja'a ahadu minkum minal ghaib, atau datang seseorang di antara kalian dari tempat buang air besar, tidak menemukan air untuk wudhu, silahkan tayamum. Aula mastumun nisa, atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mau wudhu tidak ada air, silahkan. Pengganti daripada wudhu adalah tayamum. Jadi kesimpulannya diperbolehkan tayamum itu pertama karena sakit, kedua ketika bepergian tidak menemukan air, atau ketika di rumah pun juga tidak bepergian, enggak ada air, silahkan tayamum. Ada sih, ada air tapi kena banjir. Nah pertanyaannya, kalau terjadi banjir 1 meter, airnya bening, boleh nggak wudhu? Tergantung. Ada perubahan nggak baunya, rasanya? Biasa kayak air, boleh, silahkan wudhu. Maka dulu pernah kan banjir juga gang 6, tapi nggak sampai masuk ke musola. Terus sadaris, kan ini gimana nih? Boleh kita ngepel? Boleh. Airnya bening, coba dicium. Bau nggak? Enggak. Coba kumur, enggak apa-apa. Udah boleh. Karena airnya kan jutaan liter ya. Jutaan liter. Itu boleh. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Sakit atau karena tidak ada air, silahkan tayamum dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kaifiatnya tayamum, usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Kalau tidak ada tanah, tidak ada debu karena musim hujan, boleh taklid kepada Imam Abu Hanifah. Karena kata Imam Abu Hanifah semuanya asal dari tanah, kayu juga kan ditanam di tanah. Yang penting jangan nama orang aja. Orang mau jadi tanah, nggak boleh sama bagi orang. Maaf mau tayamum, nama ini boleh, karena ini juga dari tanah asalnya. Anggota tayamum hanya 2, yaitu muka dengan kedua tangan. Gak apa-apa dulu udah dicontohin ya. Kalau yang berangkat umur itu kadang-kadang manasik 1 kali, nggak paham tayamum. Nah, kalau bisa niatnya pakai bahasa Arab. Niatnya ketika menempelkan nawaitu tayamum malistibahati fardhi sholati. Udah cukup. Sunnah ditepuk-tepuk meskipun nggak debu. Udah niat 1 kali aja. Set jempol ketemu jempol. Sunnahnya jangan misah. Ambil. Kalau yang biasa Cimandek gampang tuh. Jurus tayamum mah gampang. Tuh set jempol ketemu jempol. Tinggal dibalikin. Ini kaifiat tayamum. Jadi enggak usah dikodek-kodek hidung, enggak usah. Karena tayamum itu toharatun daruratun, bersuci dalam keadaan darurat. Dan tayamum itu cukup hanya untuk 1 kali melaksanakan sholat wajib. Adapun untuk sunnah boleh berapa rakaat juga, berapa puluh rakaat juga.
Misalkan orang tayamumnya isya, dipakai ba'diyah isya, dipakai tahajud, dipakai witir boleh. Untuk subuh nggak boleh, subuh wajib tayamum lagi. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin. Allah tidak hendak menjadikan kamu itu kesulitan. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki membersihkan kamu agar kamu bersih dari hadas. Waliyutimma ni'matahu, dan supaya menyempurnakan nikmatnya bagi kamu. Jadi Allah tidak mempersulit kepada kita. Mau wudhu airnya enggak ada, udah tayamum aja. Air ada tapi dalam keadaan sakit, udah tayamum aja. Boleh enggak? Air ada tapi musim dingin, akhirnya tayamum aja, sholatnya wajib diulang, tidak boleh. Dan kaifiat tayamum sama pengganti wudhu atau pengganti mandi besar, cukup anggota wudhu muka dan kedua tangan. Jadi nggak usah guling-guling pengganti daripada mandi besar. Nah itu tadi niatnya. Waduh saya mau nggak bisa pakai araman lawa itu tayamum istibahati pada sholati. Udah pakai bahasa kita saja. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Kebanyakan Pak. Bisa nawar lagi? Bisa. Artinya nggak bisa. Kan jadi bengkel kudu bisa semua, baik metik maupun gigi. Saya niat tayamum pengganti wudhu, bisa nggak? Masa nggak bisa? Udah gitu aja. Saya niat tayamum pengganti wudhu. Habis kebanyakan ngomongnya saya niat tayamum karena untuk diperbolehkannya sholat. Enggak banyak. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah, karena Allah udah memberikan keringanan dalam beribadah. Jadi kita tidak dipersulit. Maka Rasul pun juga menyampaikan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Bikin KTP aja susah sih. Tiba tanda tangan ya udah. Tanda tangan wali piro, itu kan mempersulit. Itu dalilnya yassiru wala tu'assiru. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Shadaqallahul adzim. Ini saja para ibu sekalian pengajian pada malam hari ini. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada ya? Itu Pak Kiai, tadi di awal dikatakan bahwa setiap hari kita dijaga malaikat 10, malam 10, siang. Nah, malaikat itu apakah malaikat yang 10 itu yang Jibril bukan ya? Lain. Itu masing-masing tugas. Itu namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah namanya. Ya benar, nanti dalam kuis ada kan, nanti rajawan kan. Namanya malaikat apa yang menjaga kita? Ingat malaikat hafadhah. 100. Ya. Baiklah. Udah ya. Kalau baca Quran kan kita punya wudhu lebih baik. Umpama kita batal karena kentut lah gitu. Itu bagaimana, apa kita wudhu lagi apa lanjut wudhu? Gini ya. Itu Qurannya dipegang apa ditaruh seperti ini? Pegang. Kalau dipegang wajib dilepas. Kita memahami la yamassuhu illa mutahhar, tidak boleh menyentuh kepada Al-Quran kecuali bagi orang yang bersih dari hadas. Kalau Qurannya begini ditaruh, waktu ini rudal nggak bisa ditanam, tanggung lagi, ain masih jauh, terusin aja baca. Ini mukanya gimana? Muka dipegang nggak boleh,
bolehnya kalau Pak Haji bawa pulpen atau apa? Garis. Nah, iya. Ini. Nih, boleh. Jadi diangkat pakai barang garis atau apa? Makanya siapin, takutnya batal baca Quran. Sudah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa hurmatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min darid dunya ila daril akhirah Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallallahu wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.